ada di kantor Bawaslu Kabupaten Assalamualaikum dengan Pak Ayub Fahmi ya, saya ternyata. Mencari informasi masyarakat luas juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Saya sekarang sedang berada di kantor Bawaslu Kabupaten Majalengka. Alhamdulillah sekarang saya ditemani dengan Bapak Pimpinan Bawaslu Kabupaten Majalengka dengan Pak Ayub Fahmi ya. Ya, beliau ini adalah salah satu pimpinan yang menduduki jabatan di Bawaslu Kabupaten Majalengka. Kalau boleh tahu, Mas, divisinya apa ya di Bawaslu ini? Kebetulan saya di Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Oh, berarti beliau ini berada di Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Nah, sebelumnya terima kasih nih sudah mau meluangkan waktunya di kesibukannya gitu kan. Sekarang kan lagi sibuk-sibuknya padahal, tapi beliau alhamdulillah mau menyempatkan waktu untuk kita semua ya, untuk sharing informasi dan ilmu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Gimana Mas, sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Jadi ini saya tuh mendapat tugas dari kampus untuk istilahnya mencari informasi, sharing informasi untuk ya khususnya untuk kita ya di kampus dan untuk masyarakat luas juga lah gitu. Jadi ada sedikit apa ya, kalau ini mah pertanyaan lah dari kita tuh gitu, Pak. Manggilnya apa Mas nih biar apa aja biar boleh Mas juga biar boleh akrab. Boleh Mas aja ya berarti ya. Ini jadi gini, Mas Ayub ya, kita tuh mau bertanya, kadang dipertanyakan juga nih di masyarakat ya. Bawaslu itu apa sih, sebagai apa gitu pekerjaan Bawaslu itu? Oke. Baik Kak, jadi sebelum saya menjelaskan Bawaslu, saya sebutkan dulu apa itu penyelenggara pemilu ya. Iya. Nah, jadi penyelenggara pemilu ini kan ada tiga nih. Yang pertama ada Bawaslu, yang kedua KPU, dan yang ketiga adalah DKPP. Nah, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oh iya. Bawaslu itu adalah badan pengawas pemilu di mana kami itu ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan semua tahapan pemilu, dan juga melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaksanaan dan juga terhadap penanganan pelanggaran dan juga permohonan penyelesaian sengketa pemilu. Jadi gitu. Nah, dari dua tugas itulah maka itu Bawaslu hadir. Undang-undang mengamanatkan Bawaslu untuk memastikan semua proses perjalanan pemilu ini berjalan sesuai dengan regulasi. Jadi bila mana ada pelanggaran dalam masa pemilu nih, apakah itu kampanye atau saat pemilihan, itu datangnya ke Bawaslu untuk berarti membuat laporan di Bawaslu. Betul. Nah, nanti itu yang menindak Bawaslu atau siapa, Pak? Jadi gini, dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, kita bagi dulu, artinya pelanggaran pemilu ini ada tiga jenis ya. Yang pertama penanganan administratif, pelanggaran administratif. Yang kedua adalah pelanggaran etik, dan yang ketiga pelanggaran tindak pidana pemilu. Nah, masing-masing itu berbeda penanganannya. Ketika kita memutuskan bahwa ini merupakan dugaan pelanggaran administratif, maka penyelesaiannya adalah melalui mekanisme persidangan administrasi. Nah, artinya telah tahu ketika memang ini kami putuskan bahwa ini pelanggaran kode etik, maka kita juga akan merekomendasikan itu ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Lalu kemudian ketika memang kita memutuskan ini adalah sebuah dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, nah maka kami juga merekomendasikan pelanggaran tersebut ke Gakumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu, di mana di dalam Gakumdu ini ada tiga unsur. Khusus untuk penanganan tindak pidana pemilu ini, Bawaslu membentuk ada yang namanya Sentra Gakumdu, di mana di dalamnya terdiri dari kejaksaan, kepolisian, dan juga kami sendiri Bawaslu.
Berarti di Gakumdu itu nanti yang menindak ya? Yang akan melakukan, akan melanjutkan dari mulai penyidikan sampai dengan nanti penuntutan. Oh iya. Berarti bikin laporannya di Bawaslu, dilanjutkan ke Gakumdu atau nanti di DKPP ya yang tadi kode etik. Betul, ketika kode etik. Tergantung pelanggaran yang daripada mana, pelanggarannya. Ya, betul. Wah. Ternyata alur dari penyelenggaraan pemilu itu panjang ya, gitu. Betul. Dan hampir melibatkan semua pihak begitu ya. Nah ini terus ada lagi Pak, kalau misalkan gini, ini kan kita telah beres ya, beres istilahnya pesta rakyat lah, demokrasi. Nah setelah beres ini biasanya pekerjaan Bawaslu itu seperti apa? Banyak sebetulnya yang bertanya-tanya ya, artinya tentang bagaimana peran Bawaslu atau bagaimana tugas Bawaslu ketika tahapan pemilu ini berakhir. Nah, di tahun ini memang kebetulan begitu berakhir pemilu maka dilanjutkan dengan pemilihan atau pilkada. Namun ketika memang di luar tahapan, Bawaslu juga artinya masih memiliki peran. Karena dalam undang-undang Bawaslu dituntut untuk salah satunya adalah menjawab memastikan pemutakhiran data pemilih. Nah, jadi setiap kita kembali ke refresh ke tahun-tahun sebelumnya bahwa setiap 3 bulan sekali KPU itu akan melakukan pemutakhiran data pemilih. Karena data pemilih ini kan sifatnya dinamis, ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang datang, berubah-ubah gitu kan. Ada yang sudah memenuhi usia 17. Gitu. Nah akhirnya yang dilakukan oleh KPU dalam melakukan pemutakhiran itu, maka itulah yang diawasi atau yang disebut objek pengawasan oleh Bawaslu. Jadi selain daripada itu, Bawaslu juga harus melakukan pengarsipan, artinya merawat dan menjaga arsip kepemiluan. Jadi katakanlah pemilu dari sebelumnya, data di 2019 itu wajib kita simpan untuk pemilu 2024. Pun demikian nanti begitu pemilu 2024 ini kita wajib menjaga kearsipan sampai dengan pemilu selanjutnya. Gitu. Iya, jadi begitu teman-teman ya, istilahnya walaupun setelah pemilihan umumnya selesai, Bawaslu masih tetap memiliki peran penting salah satunya ya mengawasi seperti tadi data pemilih yang akan selanjutnya ya, gitu kan, seperti itu. Jadi masih tetap berlanjut gitu. Nah ini satu lagi Pak, Bapak kan di divisi hukum dan penyelesaian sengketa ya. Itu SOP kerja di divisi Bapak itu seperti apa ya? Pertama saya karena kebetulan kan pegang dua ya, hukum dan penyelesaian sengketa. Bahwa kebetulan saya akan kupas dulu untuk contoh di divisi hukum. Nah di divisi hukum ini salah satunya adalah melakukan penguploadan produk-produk hukum Bawaslu Majalengka ke dalam JDIH atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Nah teknisnya seperti apa? Atau apa yang akan diupload oleh Bawaslu Majalengka? Jadi ketika memang Bawaslu Majalengka mengeluarkan sebuah produk hukum, saya contohkan seperti halnya putusan terhadap penanganan pelanggaran administratif. Nah, maka putusan tersebut wajib untuk diupload ke dalam JDIH Bawaslu RI. Nah, mekanismenya seperti apa? Ketika putusan itu harus diupload, dilakukan oleh teman-teman sekretariat, lalu untuk mendapatkan verifikasi bahwa yang diupload itu di ACC gitu ya. Nah, teman-teman ini harus berkirim surat melakukan permohonan dengan cara nanti Bawaslu Majalengka berkirim surat ke Bawaslu Provinsi. Nah, untuk dilakukan verifikasi terhadap apa yang sudah diupload oleh Bawaslu Majalengka. Lalu kemudian baru nongol tuh di sistem di JDIH-nya. Jadi ketika memang sudah update dan sudah muncul di JDIH, maka publik bisa menjangkau atau bisa mengakses produk hukum Bawaslu Majalengka itu. Jadi bila mana masyarakat ingin tahu terhadap produk hukum Bawaslu Majalengka bisa di-search melalui JDIH tersebut, tinggal pencarian. Itu berarti bisa di-search setiap orang? Iya, karena beberapa informasi produk hukum yang sifatnya tidak dikecualikan itu pasti kita upload ke sana dan bisa diakses oleh semua masyarakat. Karena barangkali masyarakat ingin tahu nih hasil putusan terhadap penyelesaian sidang administrasi, maka masyarakat bisa mengakses itu lewat JDIH. Nah, lalu kemudian untuk divisi penyelesaian sengketa,
Ini divisi penyelesaian sengketa juga lumayan artinya kerjanya ya, karena kita dituntut untuk menyelesaikan sengketa. Yang pertama itu ada proses penyelesaian sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu. Nah, lalu kemudian yang kedua penyelesaian sengketa antara peserta dengan antar peserta, Nah, artinya penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Jadi gini, karena Bawaslu diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan penjaminan hak, bukan hanya hak seorang warga sebagai pemilih, tapi kita juga dituntut untuk menjamin hak-hak bagi para peserta pemilu. Jadi gini, ketika memang ada peserta pemilu yang haknya merasa dirugikan atas dasar keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, maka kami fasilitasi ruangnya agar peserta pemilu itu bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Bawaslu. Lalu ketika sudah permohonan itu kami terima, maka akan kita lakukan mediasi. Mediasi itu dengan cara mempertemukan para pihak ya, artinya dalam hal ini pemohon peserta pemilu dan termohonnya yaitu penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Nah, jadi nanti kita akan mediasi mereka, bila mana tetap nanti tidak menemukan titik terang, maka kita akan bisa lanjutkan ke dalam sidang adjudikasi. Lalu kemudian ketika sengketa antar peserta, sengketa antar peserta ini Bawaslu Kabupaten itu memandatkan, memberikan mandat ya kepada teman-teman Panwaslu Kecamatan, artinya untuk bisa melakukan penyelesaian antar peserta itu. Jadi contoh kasus gini, penyelesaian sengketa antar peserta itu banyak terjadi, salah satunya di Kabupaten Majalengka ya. Salah satu contoh adalah ketika memang salah satu baligo dari peserta pemilu ditutupi oleh peserta pemilu lainnya. Jadi merasa bahwa kurang duluan memasang gitu, aku duluan yang masang, ternyata ada yang masang lagi menutupi. Nah, itu kita fasilitasi untuk proses penyelesaian sengketanya, yaitu dengan melakukan mediasi secara cepat di lapangan. Bisa juga di lapangan, bisa juga nanti di kantor teman-teman Panwaslu. Mediasi langsung ke tim suksesnya mungkin. Ke tim sukses, karena ini ada syarat di mana bisa mengajukan proses penyelesaian sengketa. Salah satunya adalah diajukan oleh peserta pemilu, dalam hal ini partai politik kalau untuk pemilihan legislatif ya. Nah, atau oleh tim pelaksana kampanyenya. Jadi begitu mereka mengajukan permohonan ya, maka kita juga akan verifikasi kalau memang dirasa sudah memenuhi, ya kita akan lanjutkan dengan mediasi dengan memanggil para pihak tersebut gitu. Terkait ya. Wah. Jadi teman-teman, memang tugasnya Bawaslu itu ternyata banyak sekali teman-teman ya. Salah satunya tadi memediasi para peserta pemilu, dan tidak hanya peserta pemilu tapi juga suara hak rakyat juga gitu kan. Terus cukup transparan dan terbuka juga informasi untuk masyarakat, bila mana ada perselisihan tadi ya, atau sengketa bisa diakses langsung ke JDIH ya. Jadi masyarakat bisa langsung melihat hasilnya, keputusannya seperti apa di website tersebut, mungkin seperti itu. Jadi ternyata memang kita masyarakat kadang belum terlalu mengerti ya, belum terlalu tahu tentang Bawaslu gitu. Jadi kadang kita bertanya-tanya, Bawaslu itu apa sih, atau Bawaslu itu kerjanya apa gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah sudah terbuka dengan penjelasan dari Bapak Pimpinan Pak Ayub ya gitu. Mudah-mudahan bisa membantu dan membuka wawasan kita semua ya. Amin. Gitu, jadi kita semua bisa lebih mengerti tentang apa itu pemilu dan lain halnya gitu. Nah, sebelum penutupan nih, sebelum closing ya, mungkin ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan sama pimpinan Wanda. Oke, siap. Jadi gini, kejahatan pemilu paling besar itu adalah politik uang. Sulit bagi Bawaslu atau sulit bagi kita menghilangkan politik uang yang sudah menjadi kultur, karena banyak orang menyebutnya itu sudah menjadi kultur dan budaya sudah melekat di dalam masyarakat. Nah, tapi sebagai generasi emas, sebagai orang yang optimis gitu, tidak ada yang tidak mungkin ketika memang kita ingin melakukan perubahan. Artinya kita sebagai generasi muda ini, generasi emas, orang yang sudah diamanatkan, dipercayakan oleh undang-undang untuk memastikan pelaksanaan itu, pemilu itu sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan, maka
ya kita harus optimis bahwa kita bisa merubah budaya politik uang. Artinya mari kita sama-sama menjaga bukan hanya Bawaslu tapi seluruh masyarakat juga ikut berperan dalam melakukan pengawasan money politik dimanapun berada. Artinya kalaupun tidak mau menjadi pelapor, maka kami cukup terbuka untuk menerima informasi awal dari semua pihak atau dari semua masyarakat. Jadi biarkan informasi itu menjadi informasi awal yang masuk ke kami, lalu kami yang akan tindak lanjuti dalam bentuk penelusuran. Nah, mari kita wujudkan pemilu di negara kita ini menjadi pemilu yang demokratis, adil, jujur, dan bersih gitu. Agar supaya kita bisa mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa kita. Siap. Ya, terima kasih nih ya. Jadi itu mungkin dua patah kata dari Bapak Pimpinan, Coach ya, hilangkan politik uang gitu intinya. Mungkin langkah kecilnya dimulai dari diri kita sendiri, mungkin seperti itu ya Pak ya. Oke, mungkin hanya sebentar ini kita bisa berbincang dengan beliau. Mudah-mudahan lain waktu masih ada kesempatan. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.